Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan mereview mega project ya, yaitu adalah inilah konstruksi sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi kita akan melihat seperti apa sih konstruksinya, nanti bagaimana sih untuk proses pengerjaannya, seperti apa bedanya dengan yang mungkin di jalan-jalan biasa. Namun kali ini kita akan membahasnya di sebuah webinar BIMTEK dari wilayah 3 Jakarta. Karena kan nanti bisa mengikuti dan melihat seperti apa untuk perkembangan dan progres di project MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat ini. Silakan dan selamat belajar rekan-rekan. Jadi mungkin kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Iswandaru itu kondisi ideal ya. Nah ini karena sirkuitnya dibangun di Mandalika Pak, Bapak Ibu ya. Mandalika di Pulau Lombok yang mungkin jauh dari ibu kota, jauh dari pusat keramaian. Nah, jadi mungkin teknologinya tidak secanggih yang disampaikan oleh Pak Iswandoro ya. Jadi kalau Silverstone memang benar-benar bisa memanfaatkan ke seluruh teknologi, tapi kami juga coba memanfaatkan apa yang bisa kami dapatkan di sana. Jadi izinkan saya memaparkan atas nama teman-teman ITDC, NGPA sebagai cucu perusahaan dan teman-teman PP yang menjadi pelaksana di lapangan. Jadi kontrak kerjasama antara ITDC dengan PP ini bukan kontrak konstruksi, tapi lebih kita bilang kerjasama pembiayaan dan pembangunan. Jadi karena nanti teman-teman PP ini melakukan pekerjaan dan akan setelah asetnya selesai baru dibayar oleh ITDC. Ada 4 item utama dalam paparan saya kali ini. Jadi pertama data umum, lingkup pekerjaan, jadwal dan progres pekerjaan, serta dokumentasi progres. Jadi secara umum tadi yang saya sampaikan bahwa lokasi trek ini tidak di kota Pak, jadi masih di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi pemberi tugasnya ini adalah ITDC, konsultan perencananya MRK1. Nanti setelah saya ini ada juga dari tim MRK1, Mr. Campbell ya, Wadil Campbell. Beliau posisi ada di UK juga seperti Pak Iswandaru. Ini teman-teman yang membantu kami dalam mendapatkan desain homologasi dari FIM dan memberikan pengawasan kepada kami saat kami mengerjakan di lapangan. Konsultan manajemen konstruksinya adalah Jaya CM. Di sini juga ada Amsekon yang akan menjadi tandemnya dari MRK1 terkait dengan tunnel dan beberapa konversi dari EN jadi Inggris ataupun British ya, standar yang dipakai oleh teman-teman MRK1 menjadi standar SNI atau standar ASTM yang biasa kita pakai di Indonesia. Lalu ada konsultan QS dari PT Kuantan, masa pelaksanaannya 350 hari, masa pemeliharaan 365. Konsep pembayarannya seperti pre-financing, jadi kayak turnkey ya. Nilai kontraknya hampir 900 miliar. Jenis kontraknya lamsam, lingkup pekerjaannya nanti bisa saya jelaskan di lewat gambar. Nah ini project location-nya, jadi cukup remote area sehingga tidak tersedia teknologi-teknologi yang mungkin ada di kota-kota besar. Jadi kami untuk AMP pun harus bawa dari Jakarta dan 2 AMP itu juga dari Jogja. Jadi kami akan pakai 2 AMP kapasitas 100 ton dan 1 AMP kapasitas 240 ton. Ini data umum proyek, jadi panjangnya nanti international street circuit ya. Jadi kalau kita bilang karena ini nanti akan menjadi street circuit, artinya pada saat tidak ada race, ini tetap bisa dipakai untuk kawasan, walaupun mungkin restricted ya konsepnya. Jadi bukan open, tapi mungkin kita batasi. Kalau memang ada mobil yang mau masuk, motor yang mau masuk dipersilakan, tapi mungkin dibatasi jumlahnya. 20 mobil, setelah 1 keluar mungkin nambah 1 lagi. Nah ini tetap bisa dibuka tapi mungkin restricted. Jumlah tikungannya yang ada 17, jadi 9 ke kanan dan 8 ke kiri. Nah ini cukup disenangi oleh para rider karena dengan tikungan yang seimbang ini roda mereka nggak habis sebelah, sehingga bisa membuat mereka merasa rodanya ini nggak pincang gitu. Area pedok ini sampai 40 garasi, bisa sampai 40 garage. Kapasitasnya duduk grandstand ini bisa 50.000 plus tempat duduk dan ada grandstand yang mungkin juga bisa ditambahkan hingga sampai 100.000.
Nah, tersedia general admission 138.000 untuk area berdiri, dan kapasitas pengunjung, rencana kapasitas pengunjung untuk hospitality-nya itu sekitar 7.700. Lingkup pekerjaan teman-teman PP di lapangan ini dari kiri ke kanan saya sebutkan. Jadi dari kiri ini adalah service road, lalu ada grass runoff, ini variasi lebarnya, lalu ada verge 2 meter, ada track lane 15 meter, dan verge kanan 2 meter, lalu ada runoff aspal, dan ujungnya ini adalah service road lagi. Jadi lebar service road ini hampir sama dengan lebar track lane. Service road ini akan kita gunakan untuk kejadian-kejadian emergensi. Jadi nanti di sini ada concrete barrier, ada juga yang dipasangi concrete barrier yang anti tumbukan. Ada beberapa yang kita concrete barrier ini kita materialnya betonnya kita cor di tempat, tapi material di dalamnya dan fence-nya itu kita impor dari Jerman, dari Geobrook. Jadi ini pekerjaan secara volumenya, kekerasan aspalnya sekian ton, ada 2 tunnel, barel konkretnya nanti hampir 9,5 kilo, lalu ada drainase yang juga kita coba berikan yang terbaik, ini impor juga dari Jerman dan Swedia, jadi mereknya adalah Horaton. Mohon izin Pak Dwi. Ya Pak. Oh, suaranya agak kurang jelas Pak. Oh ya, ini sudah jelas Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, mohon maaf Pak. Saya lanjutkan, ada gravel bed itu nanti sekitar 50.000. Hampir lebih dari 90 meter kubik. Pak Dwi, suaranya kembali lagi Pak, kurang jelas Pak. Oke Pak. Oke. Sudah oke Pak? Sudah Pak. Ya. Jadi right of way dari main track ini secara general ini seperti ini tadi. Ini yang nomor 1 itu adalah track lane-nya, yang nomor 2 itu adalah run off grass, yang nomor 3 ini adalah run off aspal, yang nomor 4 ini adalah inner service road, ada di dalam dia, yang nomor 5 ini adalah verge dan curb, yang nomor 6 ini horizontal drainase, terus yang nomor 7 outer yang di luar, yang nomor 8 ini concrete barrier, dan yang nomor 9 ini gravel bed. Loncat-loncat sih sebentar. Yang khusus dari proyek International Street Circuit Mandalika ini, jadi ada 3. Yang pertama pekerjaan aspalnya, jadi AC base seperti biasa itu 8 cm, AC binder juga seperti biasa 6 cm, tapi yang agak unik ini adalah di surface-nya. Kami mencoba menggunakan stone mastic asphalt surface, jadi bukan pakai AC wearing. Ini juga kita dapat berita bahwa ada beberapa sirkuit yang di resurface menggunakan AC wearing course, itu mendapatkan komplain dari para rider karena nggak ada gripnya, jadi terlalu mulus gitu. Nah ini untuk SMA ada spesifikasi khusus bahwa sand patch testnya itu harus 0,9 sampai 1,6. Nah ini jadi aspalnya nanti agak atasnya itu agak berongga tapi dalamnya padat. Mungkin nanti Mr. Campbell yang akan memberikan penjelasan lebih teknis ya terkait dengan SMA ini. Kita lagi coba untuk kita lakukan di Mandalika, dan ini memang bukan hal biasa di perkerasan lentur ya di Indonesia. Kita akan coba di sana. Kemarin sudah kita coba untuk trial, dan insya Allah kita akan nanti coba untuk pelaksanaan di lapangan. Yang kedua pekerjaan drainase horizontal. Ini drainase horizontal juga cukup unik. Bukaannya hanya kecil 5 cm, tapi kapasitasnya besar, sehingga dia bilang ini adalah high capacity drain. Ini sengaja kita pastikan kita gunakan untuk bisa memberikan performa dari sirkuit ini yang airnya itu tidak mengenang nantinya. Yang ketiga adalah pekerjaan concrete barrier. Ini concrete barrier juga cukup unik. Dia bisa pasang gitu ya. Jadi clip on gitu antara barrier yang satu dengan barrier yang sampingnya. Nah konsep ini juga kita harapkan bisa kita lakukan di Mandalika. Jadi moldnya atau casingnya kita impor dari Jerman dan Vietnam. Nanti ngecornya itu kita lakukan di lapangan. Properties di dalamnya kita impor dari Jerman. Nah Geobrook ini juga sebagai atasnya nanti ada panel
panel pagar yang tahan tumbukan. Nah, ini yang kita juga pastikan bahwa kita juga memenuhi standar FIM, Federation International Motorcycle. Dia teman-teman FIM ini yang menjaga safety dari sirkuit tersebut. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita pakai SMA wearing course, menggunakan aspal nanti polimer modified bitumen atau PMB, dan rencananya kita pakai PG82, PG82 untuk bisa mendapatkan kualitas aspal yang baik. Kami coba trial mix design-nya kemarin, itu memang untuk aspal SMA ini, stone mastic aspal ini memang kontak stone by stone. Jadi mengandalkan kontak stone by stone. Jadi kita sudah menggunakan PMB, kita menggunakan juga selulose nanti, juga menggunakan filler. Fillernya rencana kita gunakan limestone atau kapur. Kalau AC binder dan AC base kita gunakan pen 60-70 biasa. Ini sequence pekerjaannya. Jadi yang akan kita lakukan aspal pertama itu adalah service road. Ini menggunakan AC binder saja, satu lapis. Lalu kita aspal run off yang kita lakukan duluan. Setelah itu kita lakukan aspal run off ini lakukan AC base dan AC binder. Lalu kita lakukan di track lane, verge dan pit lane, itu untuk AC base dan AC binder. Lalu kita coba lakukan aspal run off dulu untuk lapis wearingnya. Itu kita kerjakan di aspal run off dulu, baru nanti setelah itu masuk ke track lane, verge dan pit lane. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Iswandaru, karena ini tidak diperbolehkan ada cold joint secara longitudinal, maka kami harus menggunakan minimal 4 paver. Jadi 4 paver yang akan bergerak bersama pada saat join antara pit lane dengan track lane, dan kami akan menggunakan 3 paver pada saat mengaspal track lane. Jadi untuk sambungan longitudinalnya itu harus hot join. Nah, untuk sambungan transversalnya ataupun crossingnya itu untuk yang wearing itu kita coba sepanjang mungkin. Untuk yang base dan binder itu juga bisa ditentukan tempatnya, tapi paling tidak pada posisi lokasi hard braking, sehingga menghindari bumpy yang mungkin terjadi di sambungan. Tapi kita memang targetnya tidak ada bumpy di manapun. Tapi itu untuk menghindari saja, karena hard braking itu pasti dia posisinya pas lagi ngerem, sehingga butuh smooth yang cukup bagus. Kita di track lane itu tidak diperkenankan menggunakan multiple AMP. Jadi awalnya teman-teman PP itu mau bawa 4 AMP kapasitas 100 ton. Pada saat kita lapor FIM dengan tegas menyatakan bahwa ini tidak boleh. Untuk track lane harus menggunakan 1 AMP untuk menjaga homogenitas dari aspal yang kita laying di track lane. Sehingga akhirnya teman-teman PP mengganti AMP yang akan mereka bawa menjadi AMP dengan merek Lintec tipe CSD 3000, kapasitasnya 240 ton per jam. Nah, ini formasi jika mengaspal track lane dengan lebar 15 meter. Ini secara teknis pekerjaan, jadi rencana kualitas aspal ini harus dihampar dan dipadatkan secara berkelanjutan. Seperti yang tadi disampaikan, cold joint tidak boleh pada sambungan memanjang. Cold joint hanya diperbolehkan pada sambungan melintang yang telah direncanakan, dan tidak boleh ada bumpy pada permukaan aspal. Trial penghamparan aspal di Lakusi proyek ini dimasukkan untuk mengetes semua alat yang diajukan, metode kerja, personil, dan menentukan langkah-langkah pengendalian kualitas sebelum dimulainya pekerjaan. Jadi teman-teman MRK1 ini sangat concern. Kita mesti mensubmit dokumen pavement quality plan kepada mereka untuk direview, dan jika sudah oke, baru kita mencoba melakukan yang disebut APTS, Asphalt Pavement Trial Site. Nah, ini yang kita coba besok, rencana hari Senin kita lakukan untuk service road. Pengendalian kualitas dari awal penghamparan base course di track lane ini kita coba menggunakan finisher. Jadi finisher yang ada di lapangan, satu kita khususkan untuk menghampar subbase. Teknologi yang kita gunakan juga sudah menggunakan teknologi laser, menggunakan trimble, dan untuk finishernya sendiri sudah kita pasangi dengan teknologi
mm GPS dari Topcon. Nah, ini kita juga coba memaksimalkan alat yang ada dengan teknologi yang tersedia yang bisa kita bawa ke Lombok. Mungkin tidak selengkap yang disampaikan Pak Iswandaru, tapi paling tidak ini kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mencapai spesifikasi yang dipersyaratkan. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, pekerjaan Horizon. Jadi namanya adalah Resifix High Capacity T8300. Ini cukup tinggi, Pak, sekitar 80 cm nih ya, 1,2 total ini. 1,2 meter. Nah, atasnya kecil. Nanti kalau udah jadi cuma kelihatan seperti ini. Jadi hampir tidak ada tidak ada penampakan bahwa dia itu saluran gitu ya. Nah, tipe yang kedua ini adalah Vaserfix Super 100. Ini juga sudah mendapatkan sertifikasi dari FIA dan FAM. Bautnya dia agak ke dalam, Pak, Bapak Ibu, sehingga kalaupun nanti terlindas oleh mobil balap ataupun motor balap, ini juga tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap baut tersebut, sehingga tidak ada risiko terlepas. Untuk yang high cap T8300 itu total panjangnya hampir 4,7 kilo lebih. Dan Vaserfix 100 itu total panjangnya 2,3 kilo. Jadi memang ini cukup banyak material yang kita impor dari luar, karena memang saat ini belum tersedia di negara kita. Nah, ini metode pemasangan Horizon. Jadi seperti biasa, Pak, kita open cut, lalu kita timbun balik. Setelah kita cor, kita timbun balik. Ini contoh jadinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini juga contoh jadi dari Vaserfix Super 100. Nah, ini pagar tahan tumbukan yang juga kita coba bawa ke Mandalika, karena ini memang terkait dengan safety. Jadi kami juga tidak ingin coba-coba gitu ya, sehingga nanti resiko terhadap sertifikasi ataupun sertifikat layak pakai dari FAM itu, kalau mereka bilangnya sertifikat homologasi, ini yang kita tidak mau beresiko di situ, sehingga kita coba maksimalkan apa yang terkait dengan safety. Pagar ini sudah disertifikasi oleh FIA dan FAM, jadi untuk F1 dan MotoGP, sehingga ini bisa memberikan keyakinan kepada penyelenggara, baik itu Dorna maupun FIM, federasi yang mengawasi event MotoGP ini, untuk bisa yakin bahwa sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit yang aman. Ini bentuk moldnya, Pak, dan ini bentuk setelah jadinya, dan ini setelah disambung-sambung. Jadi satu panel ini 4 meter dan bisa diangkat pakai forklift. Jadi cukup ringan karena tipis dia, tapi koneksinya ini yang membuat mereka bersatu dan tidak mudah lepas gitu. Nah, ini yang mungkin kita harus belajar teknologi ini dan bisa kita lakukan di Indonesia. Untuk pengecorannya kita lakukan di Lombok, rebarnya pakai rebar biasa, cuma join koneksinya ini yang memang kita impor dari Jerman. Kalau ada teman-teman yang bertanya seberapa progresnya, berapa persen sih? Nah, jadi per Oktober kemarin itu progresnya saat ini sudah 23,7, hampir 23,77% ya. Jadi kami masih ahead sekitar 0,5%. Tapi ini progres yang kita coba lawan dengan progres percepatan. Jadi kami target Juni selesai, tapi kita bisa maksimalkan konstruksinya, kita coba selesaikan di bulan Mei. Kita masih optimis untuk bisa kita selesaikan di bulan Mei. Insya Allah ada waktu sebulan kita untuk meminta teman-teman FAM untuk melihat dan meyakinkan bahwa sirkuit ini bisa mendapatkan homologasi. Jadi insya Allah target akhir Desember itu kita sudah di sekitar 48%. Kami mau kebut coba kalau bisa, dan mohon doanya dari masyarakat Indonesia semua untuk bisa, kalau memang kita coba kejar minimal Desember itu bisa 50%. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan,
Ini saya bagi 4 kategori besar. Jadi karena memang masih ada juga teman-teman mungkin ada yang tahu bahwa ada permasalahan lahan. Jadi kami coba selesaikan di bulan November ini. Insya Allah saat ini sudah ada beberapa yang menerima konsinyasi yang sudah kami titipkan di pengadilan. Subbase kita rencana selesaikan itu di bulan Februari. Sedangkan service road ini kita coba kejar di November tengah, Desember dan Januari. Sedangkan aspal track lane ini kita coba mulai di bulan Januari dan insya Allah bisa kita selesaikan setelah Hari Raya Idul Fitri. Ini list alat yang kita sudah ada di lapangan. Jadi secara prinsip AMP-nya menggunakan teknologi dari Linhof dan Lintec. Pavernya kita menggunakan Bomac. Jadi paver, tandem, dan PTR itu satu merek Bomac. Dan untuk alat survei dan digitalisasi yang kita coba bawa ke Lombok ini adalah Trimble dan Topcon. Trimble untuk laser scan, mengetahui elevasi secara cepat, dan untuk Topcon ini yang kita pasang di finisher untuk bisa mendata ataupun memastikan alat tersebut bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi ini yang seperti tadi saya sampaikan, alat-alatnya sudah ada di lapangan. Nah, di lapangan tadi seperti saya sampaikan di depan ada 2 tunnel. Ini adalah desain dari teman-teman PT Amsekon di Indonesia. Tunnel ini adalah nanti sebagai akses untuk masuk ke daerah tengah dari sirkuit, yang kelak itu nanti juga akan menjadi daerah perhotelan dan residensial. Jadi memang kawasan ini kawasan pariwisata sehingga kita tidak bisa menjadikan sirkuit ini sebagai sirkuit tertutup. Jadi konsep ini yang cukup unik, yang belum ada di dunia, dan ini sangat disenangi oleh Dorna sebagai pemegang ride-nya dari MotoGP, sehingga tunnel ini menjadi salah satu yang wajib untuk bisa kita sediakan. Ini posisi tunnelnya dari sisi sebelahnya. Ini tunnel yang selatan. Ini sudah sedang pasang shoring. Insya Allah minggu depan sudah mulai ngecor top slabnya. Nah, ini pekerjaan subbase di trek lurus yang sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini adalah di tikungan pertama. Tikungan kedua itu tikungan keempat, tikungan keempat. Ini di tikungan kelima yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini tikungan 10. Nah, ini cukup menarik tikungan 10 ini karena ada bukit yang kami bilang adalah bukit 360. Jadi kalau nanti kami coba taruh tempat untuk penonton di sini, dia bisa melihat dari tikungan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Hampir seluruh setengahnya sirkuit bisa kelihatan dari situ. Ini di STA 2 plus 510 sampai 2800, ini tikungan 13, dan ini tikungan 14 di 3200. Ini hasil pekerjaan Subbase, bisa dilihat bahwa pekerjaannya ini sangat baik ya dari teman-teman di lapangan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Kita maksimalkan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Masih ada dari Mr. Campbell yang nanti akan mencoba menyampaikan terkait dengan sirkuit, khususnya di perkerasan aspal, yang mereka lebih paham terkait desain dan yang sudah disampaikan ke kami yang sudah mendapatkan homologasi dari teman-teman FAM. Mungkin sekian dulu dari saya. Nanti kalau ada question digabung sekalian atau saya jawab dulu. Baik, Pak Duyanto, mohon izin Pak, apakah Mr. Campbell sudah bergabung di tengah-tengah kita, Pak? Sudah Pak, sudah. Dari jam 1:30 tadi sudah gabung dia. Halo Mr. Campbell, speak bahasa atau Indonesia, Inggris nih Pak? He should speak English Pak. He cannot speak bahasa. Halo Mr. Oh, you already join. Oke, Mr. Campbell.
Good afternoon, sorry. Good afternoon, Mr. Okay, the next presentation